Halo Milanisti, terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini. Jadi, langsung aja ke topik pembahasan. Kok bisa sih Inter kalah 1-2 dari Milan di Serie A? Aduh. Dalangnya dari pemain Akademi AC Milan, Matteo Gabbia, yang cetak gol kemenangan Milan di menit-menit terakhir, sekaligus menghentikan sejarah kemenangan Inter 6 kali berturut-turut. AC Milan mampu memenangkan derby della Madonnina pertama mereka sejak tahun 2022. Setelah gol dari Christian Pulisic dan Matteo Gabbia, itu gol dari Inter Federico Di Marco. Nah, AC Milan dengan para petinggi klub klubnya itu ya, petinggi klub itu berada di bawah tekanan yang kuat. Nah, Zlatan Ibrahimovic, Paulo Fonseca, dan Rafael Leao telah menjadi topik kritikan tajam setelah kejadian di Liga Champions kalah dari Liverpool. Tapi derby kali ini menawarkan AC Milan peluang fantastis untuk memulai kembali ke jalur yang benar. Semuanya dimulai dengan fantastis bagi AC Milan, dan setelah periode tekanan yang panjang, AC Milan memimpin 0-1 lewat Christian Pulisic, pemain Amerika Serikat nih, yang memanfaatkan ruang yang ditinggalkan pertahanan Inter dan menyelesaikan peluangnya dengan baik. 4-1 dikepung tuh Christian Pulisic. Tapi keunggulan AC Milan hanya bertahan selama 17 menit doang. Deg-degan dong gue yang nonton juga. Dan setelah posisi yang buruk dari Emerson Royal, Inter menyamakan kedudukan setelah melalui Federico Di Marco yang terus menjadi ancaman bagi tuan rumah sepanjang malam. Asli gue gedek banget itu nontonnya pas lagi dilepas tuh sama Emerson Royal. AC Milan akhirnya mampu membuktikan dominasi mereka di babak kedua dengan gol di menit-menit terakhir dari Matteo Gabbia setelah menerima umpan silang bola mati yang fantastis dari Tijjani Reinders, yang adiknya sekarang jadi pemain timnas Indonesia kayaknya ya. Katanya tim paling Itali banget nih. Kok bisa sih kalah dari tim yang dicap sama oknum Interisti kalau Milan itu tim mediocre? Ya udahlah, lupain aja. Toh udah pada tahu juga kan skornya. Perubahan kecil Paulo Fonseca yang berdampak besar di derby della Madonnina. Nah, sebelum kick off nih ya, Paulo Fonseca menurunkan starter yang nggak banyak, yang nggak kayak biasanya gitu waktu Milan lawan Inter. Nah, perubahan kecil ini justru malah membawa dampak besar di derby della Madonnina. AC Milan berhasil menang dari Inter di laga derby della Madonnina. Nah, percobaan AC Milan berhasil dan unggul 1-0 lebih dulu dari Inter yang bertindak sebagai tuan rumah di Giuseppe Meazza. Nggak lama setelah AC Milan nih memimpin lebih dulu lewatnya golnya dari Christian Pulisic di menit 10, itu bisa-bisanya Inter membalas lewat gol dari Federico Di Marco di menit ke-27. Justru gol penentu AC Milan lahir melalui Matteo Gabbia lewat aksi gol sundulan di menit 89. Kemenangan AC Milan ini termasuk kategori yang mengejutkan, termasuk gua. Karena AC Milan mengawali musim ini itu dengan hasil dari 4 laga yang buruk. AC Milan cuma sekali menang dalam 5 laga sebelumnya. 4 di Liga Italia Serie A, 1 di Liga Champions melawan Liverpool. Taktiknya Paulo Fonseca ini nggak berjalan di laga-laga sebelumnya gitu ya. Pelatih AC Milan ini, Paulo Fonseca, punya ide dan memilih merombak line up, bahkan berani ubah formasi AC Milan jadi 4-4-2 lawan Inter. Nah, di situ ada Tammy Abraham duet sama Alvaro Morata. Tapi
beberapa menit formasinya balik lagi nih ke 4-2-3-1. Morata itu yang biasanya bermain sebagai ujung tombak, dia ditarik ke belakang, kegeser ke belakang gitu untuk jadi 4-2-3-1. Nah, posisi ujung tombaknya ditempati sama Tammy Abraham. Terus Tijjani Reinders yang biasanya menjadi gelandang serang ikut diubah menjadi jangkar di lini tengah. Waduh. Perubahan yang terbukti membawa dampak positif untuk AC Milan. Paulo Fonseca mengungkapkan bahwa dirinya itu hanya melakukan perubahan kecil melawan Inter. Melakukan perubahan kecil melawan Inter. Nah, taktiknya secara garis besar hampir sama nih seperti laga sebelumnya. Fonseca menjawab pertanyaan dari media, dia bilang gini, saya tidak berpikir kami mengubah struktur tim. Kami hanya melakukan sesuatu yang sedikit berbeda, yaitu jika kami mengalami kesulitan, maka Fofana dapat bergerak di antara bek tengah untuk melindungi. Yang berubah adalah para pemainnya itu sendiri. Ya kan? Nah, lu bayangin nih, terus ya. Kata dia kayak gini, Alvaro Morata memiliki peran yang sama seperti Tijjani Reinders saat melawan Liverpool. Jadi kami tidak banyak berubah. Jelas, mereka adalah pemain yang berbeda antara Liverpool dan Inter. Karena Alvaro Morata bisa bergerak maju dengan lebih mudah. Tetapi struktur timnya tuh sama gitu. Ya, kurang lebih gitulah katanya. Ya, nggak apa-apa deh kalau Paulo Fonseca mau ngubah formasi itu nggak jauh-jauh dari 4-4-2, 4-2-3-1 ya kan. Terus 4-4-1-1. Jangan coba-coba untuk formasi 3 back ya. Jangan coba-coba deh. Terus di giornata ke-6 itu AC Milan bakal ketemu Lecce. Terus yang selama ini ya, Lecce nggak pernah menang lawan Milan. Jangan sampai kejadiannya itu kayak Inter. Nah, sekarang nasibnya Inter sama dong kayak Milan. Posisi 6 dan 7. Menang 2 kali, kalah sekali, seri 2 kali. Sama aja. Nggak ada bedanya, ya kan? Apalagi Inter 3 kali nggak pernah menang. Gimana? Aduh, masih menyambut euforia kemenangannya AC Milan tuh harus nyambut dengan senyum. Jadi selama konten ini gue bikin, itu gue senyum-senyum gembira gue. Kalau misalkan lawan Liverpool menang, biasa aja. Oh, menang, udah selesai. Tapi kalau menang lawan Inter, waduh, beda, bro. Ya udahlah, segitu aja. Terima kasih buat lo yang udah simak video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Gue Deddy Kurniawan pamit. Forza Milan.